Tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk ke soal pertama. Ini soalnya soal numerical BCA ya, sudah pasti teman-teman. Coba kalian skip dulu kalau misalnya kalian mau menghitung terlebih dahulu. Kalau bisa skip dulu ya teman-teman, gak apa-apa, aku tungguin. Udah, nah sekarang kita coba ya jawab pertanyaan pertama. Ini aku hitung ulang biar soalnya gak berantakan. Dua garis yang aku tulis itu maksudnya itu adalah angka yang kosong atau yang angka yang harus kita cari. Nah, udah selesai nih, aku udah tulis. Nah, selanjutnya kita lihat dulu nih, kita analisis dulu nih kira-kira soalnya ini ada polanya nggak sih? Atau apa itu berjarak atau itu bagaimana gitu. Nah, kebetulan ini soal deret angka, jadi coba kita pakai cara paling sederhana yaitu dikasih jarak. Jarak di sini maksudnya perbandingan angkanya ya, teman-teman. Nah, itu contohnya 10 ke 11 kan plus 1. Nah, kalau 20 ke 25 itu berarti berapa? Plus 5. Nah, kalau 25 ke 31 itu plus 6. Nah, kita udah menemukan nih polanya ternyata berurutan gitu loh kira-kira. Nah, kita langsung aja kasih ke angka sebelum 20. Kalau misal plus 4 berarti 20 ini harus dikurang 4 nih teman-teman. Karena kan polanya begitu ya. Nah, 20 kurang 4 ini adalah 16. Coba kita taruh dulu ya 16 ya. Ini perkiraan aja sih sebenarnya. Kalau misal begini udah kelihatan kan kalau misalnya polanya itu menurun gitu. Berarti yang ini plus 3, coba kita taruh dulu. Kalau di situ misalnya plus 3, berarti berapa dong? 16 dikurang 3 sama dengan 13. Coba ya kita taruh 13. Bener nggak sih kira-kira angka di bawahnya tuh yang akhir itu, yang bawah pelangi itu plus 2 gitu. Ternyata 11 ke 13 itu jaraknya plus 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa jawabannya itu yang C. Ini soalnya sebenarnya sederhana sih, tapi kalau kalian punya pertanyaan, taruh ya di kolom komentar. Lanjut ke soal 2, ini sebenarnya hampir sama, tetapi ada perbedaan pola. Coba deh teman-teman skip dulu buat coba ngitung. Nah, kalau misalnya udah ngitung, coba yuk kita coba bahas soal ini. Kita pakai cara yang pertama yang tadi dikasih jarak atau dilengkap-lengkapin gitu. Jarak antara angka 2 ke 10 kira-kira berapa sih? Nah, itu aku sebenarnya salah tulis itu. Itu seharusnya plus 8. Nah, jarak dari 4 ke 8 ini berapa? Plus 4. Jadi 4 ditambah 4, 8 gitu. Dan ternyata polanya salah gitu teman-teman. Ternyata nggak terbentuk sebuah pola berurutan atau beraturan gitu. Dan ini tuh salah. Nah, ini kan salah ya. Jadi aku hapus dulu ya teman-teman biar enak dilihat. Oke, kita mulai dari awal, dari pertama. Tapi nggak pakai cara yang pertama, tapi kita pakai cara kedua nih. Caranya aku. Biasanya aku kalau misalnya ketemu soal yang polanya itu enggak yang plus 1 atau gimana, itu aku jabarin menjadi 2 baris atau 2 pola gitu. Jadi aku taruh 2 di atas, 10 di bawah, 4 di atas, 8 di bawah gitu. Jadi ada kayak seolah-olah 2 pola gitu. Takutnya kalau teman-teman bingung itu 2 dari mana, itu ya aku kasih panah angka itu dari mana gitu dapatnya. Dan karena itu kosong, aku jadi skip gitu dan ditaruh. Bagi yang nggak tahu itu angka 8 dari mana, itu dari situ ya teman-teman, aku udah kasihkan panahnya biar kalian nggak bingung. Oke, langsung kita lihat 2 ke 4 itu jarak berapa? Plus 2. Nah, kalau misalnya plus 2 berarti 4 plus 2 itu berapa? 6 gitu ya kan? Nah, berarti jawaban yang deret pertama atau baris yang pertama itu 6. Lanjut ke baris yang bawah, kira-kira kalau 10 ke 8 itu berapa? Min 2. Nah, ini juga sama kayak di atas, cuman ini minus. Dan kalau misalnya 6 ke 4 itu jaraknya berapa? Min 2 juga. Jadi kayak 6 dikurang 4 itu 2 gitu. Nah, udah kelihatan kan polanya ternyata begini. Dan jawabannya itu 6 dan 6. Sebenarnya ada cara mudahnya kalau misalnya teman-teman belum paham. Ini kayak cara pelangi gitu, tapi pelangi yang lengkap-lengkap 2 angka gitu. Hampir sama kayak cara di bawah. Tapi kalau misalnya teman-teman udah paham dan udah familiar, bisa langsung dibeginiin. Ini di yang atas aku kasih tanda bulat-bulat ya biar teman-teman gak bingung gitu sama angka-angkanya itu kelompoknya mana aja gitu. Dan untuk yang baris di bawah itu aku kasih tanda segitiga. Nah, jadi udah kelihatan kan ternyata itu mereka kayak berkelompok gitu.
Jadi soalnya punya pola yang plus 2 gitu, yang di atasnya, dan yang di bawahnya punya pola min 2 gitu. Jadi di sini udah jelas ya jawabannya, ternyata 6 dan 6. Jangan lupa disilang biar kalian nggak lupa. Lanjut ke soal nomor 3. Soalnya masih tentang deret angka karena emang basicnya banget lah psikotes tuh. Nah, langsung aja kita kerjain. Kalau misal 3 ke 3 itu kan plus 0 ya. 3 ke 3 juga sama plus 0. Dan kalau misal 3 ke 6 itu jadinya plus 3, kayak 3 tambah 3 itu 6 gitu selanjutnya. Dan kalau misalnya 6 ke 3 atau dibilangnya 6 kurang 3 itu min 3 kan. Dan kalau 3 ke 9 itu kayak biar jadi 9 tuh berapa? Plus 6. Dan caranya tuh gak ada polanya gitu. Berarti ini tuh salah teman-teman, bukan cara yang ini tuh. Karena salah jadi ini udah aku hapus aja deh. Jadi bukan pakai cara yang pertama tuh yang awal banget. Nah, coba kita pakai cara yang tadi di awal di soal kedua, yaitu dimana pelangi. Kalau misal kalian teman-teman udah pada tahu gitu. Kalau nggak ditaruh bawah deh biar gampang. Jadi 3. Nah, 3 yang kedua itu ditaruh di bawah, taruh di atas, 6-nya ditaruh di bawah, 3 selanjutnya itu ditaruh di atas, dan 9-nya itu ditaruh di bawah. Dan kelihatan gak sih udah ada polanya gitu? Ya yang atas udah pasti jawabannya 3 karena polanya plus 0 plus 0 plus 0 gitu. Dan kalau yang bawah itu kayak plus 3 plus 3. Dan udah pasti selanjutnya itu plus 3 lah teman-teman. Berapa jawabannya? 12. Jadi udah ketahuan banget kan ternyata jawabannya itu adalah 3 dan 12. Yaudah langsung disilang aja 3 dan 12 jawabannya. Lanjut ke soal nomor 4. Jujur aja ini soalnya sebenarnya sederhana. Cuman cara pengerjaan itu panjang, jadi seolah-olah terlihat sulit padahal enggak kok. Langsung kita coba aja ya. Di permisalan dulu, itu kan ada 2 orang ya. Yang satu namanya Dewi, kita anggap aja dia sebagai X. Dan ada Nita, yaitu sebagai Y. Biar mudah aja gitu dikasih permisalan. Nah itu kan dikasih keterangan kalau misalnya 6 tahun yang lalu itu usia Dewi 3 kali lebih tua dari usia Nita. Jika sekarang usia Dewi 2 kali, ini aku kasih tanda 2 kali ya. 2 kali usia Nita. Nah, berarti ini X ya, karena kan Dewi kan itu X. Jadi X sama dengan 2 kan 2 kali gitu ya. 2 Y gitu. Jadi Dewi itu sama dengan 2 kali usia si Nita gitu. Jadi 2Y. Nah, itu kita udah ketemu persamaan 1. Lanjut ke persamaan 2, kita cari dulu. Nah, ini kan tulisan 6 tahun yang lalu ya. Ini aku garis bawahi biar kalian bisa ingat gitu. 6 tahun yang lalu ya. Usia Dewi itu 3 kali. Nah, yang 6 tahun yang lalu itu usia Dewi 3 kali lebih tua dari usia Nita. Berarti kalau misalnya ditulis itu seharusnya X min 6. Itu aku salah tulis, maaf. Jadi seharusnya kan X min 6 karena kan 6 tahun yang lalu usia Dewi ya. Berarti X itu kan Dewi kan. X min 6 sama dengan 3. Nah itu aku 3 dapat dari 3 kali lebih tua ya. Jadi 3. Nah karena 6 tahun yang lalu itu jadi dalam kurung Y min 6 gitu. Jadi kayak X min 6 dan Y min 6 gitu. Karena Dewi dan Nita 6 tahun yang lalu gitu. Pokoknya 6 itu dari 6 tahun yang lalu ya teman-teman. Nah udah didapatkan, berarti ini tuh persamaan kedua. Kita bisa tulis dalam tanda kurung 2 karena persamaan 2. Nah kalau di SMA ini biasanya kita langsung substitusikan gitu. Untuk mencari persamaan 3. Langsung saja kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Substitusikan itu maksudnya angka-angkanya dimasukkan ya teman-teman. Aku tulis P2 itu enggak muat. Nah itu ya persamaan 1 dan persamaan 2. Nah hal yang pertama kita lakukan adalah menulis dulu persamaan 2. Jadi kan X min 6 sama dengan 3 dalam tanda kurung Y min 6. Nah itu kan persamaan 2 kan. Nah abis itu X ini siapa? X ini kan si Dewi.
Nah, lihat persamaan 1. X itu kan sama dengan 2Y ya. Berarti kita tulis 2Y min 6 sama dengan 3Y kan dikali gitu loh. Jadi 3 dikali Y dan yang terakhir 3 dikali 6. Nah, 3 kali 6 ini kan 18 ya, teman-teman. Jadi 3 dikali Y itu 3Y dan 3 kali 6 itu 18. Nah, kalau misalnya masih bingung nih 2Y dari mana, jadi itu 2Y itu kan lihat deh persamaan 1. X itu sama dengan berapa? X itu sama dengan 2Y tuh. Nah, makanya itu jadi 2Y min 6 karena X itu sama dengan 2Y gitu loh, teman-teman. Nah, kalau udah dapetin angkanya langsung aja dipindah ruasin. Jadi kan 3Y dipindah ruasin ke kiri, jadi 3Y min 2Y sama dengan, nah ini kan 6-nya pindah ruas ya, jadi min 6. Kan karena pindah ruas juga, jadi karena itu juga min. Jadi min 6, karena itu min ketemu min, jadi plus. Jadi min 6 plus 18 gitu. Nah, 3Y dikurang 2Y berapa? 3 dikurang 2 berapa? 1, berarti 1Y. Nah, karena itu 1, jadi nggak usah ditulis aja satunya gitu, jadi Y aja. Dan min 6 tambah 18 itu 12. Gampangnya itu kayak 18 dikurang 6 gitu, jadi 12. Nah, ini baru dapet yang Y-nya, jadi kita harus mencari X-nya dulu. Caranya hampir sama, kita masukin angka-angka yang ada di persamaan 1. Masukin angkanya, X sama dengan 2Y. Nah, tadi kita temu ini, Y-nya itu 12, jadi 2 dikali 12, jawabannya adalah 24. Ini maaf nggak kelihatan, soalnya aku juga nggak sadar ternyata kalau kepotong. Nah, udah ditemukan kan, jadi Y-nya itu 12, X-nya itu 24. Kayak gitu. Tinggal ditambah nih mereka berdua. Usia Dewi tadi kan Dewi itu apa? Dewi itu X. Nah, berarti X ini usianya Dewi adalah 24 tahun. Dan usianya dari Nita itu adalah, Nita kan tadi Y ya. Di awal tuh Nita misalnya Y. Nah, Nita ini umurnya 12 tahun. Nah, ini Nita umurnya 12 tahun ya, karena si Nita itu jadi Y. Kita tulis 12 tahun. Nah, kita tambah deh umurnya, kan usia mereka berdua gitu. Jadi jumlahnya adalah 36 tahun. Nah, ini aku teledor, ternyata di pilihan ganda aku tulisnya 26 bukan 36. Langsung aja disilang di bagian B 36 tahun. Oh iya, buat temen-temen yang punya pertanyaan langsung taruh di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk nonton part 2-nya, karena jujur ini masih banyak banget soalnya.